Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo semuanya. Dalam video kali ini, saya akan mereview materi selama setengah semester pada mata kuliah pembelajaran PPKN Sekolah Dasar. Nah, saya akan membahas tentang analisis pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran PPKN berlangsung, teori-teori belajar yang dapat diterapkan, implementasi pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran, serta bagaimana modul ajar berperan penting dalam mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Selamat menyaksikan. Baik, untuk topik yang pertama yaitu analisis proses pembelajaran PPKN di sekolah dasar. PPKN di sekolah dasar bukan sekedar pelajaran tentang hafalan, Pancasila atau UUD 1945 saja. Lebih dari itu, PPKN merupakan wadah untuk menanamkan nilai-nilai moral, karakter, dan sikap kebangsaan sejak dini. Proses pembelajaran yang ideal dimulai dari perencanaan yang matang. Guru menyiapkan tujuan, materi, strategi, serta kegiatan yang kontekstual dengan kehidupan siswa. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran harus aktif, partisipatif, dan menyenangkan, agar siswa tidak hanya tahu, tetapi juga merasakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga berperan sebagai fasilitator dan teladan nilai-nilai kebangsaan. Melalui kegiatan diskusi, simulasi, dan kerja kelompok, siswa belajar tanggung jawab, toleransi, serta gotong royong. Dengan begitu, PPKN menjadi pembelajaran karakter yang hidup dan bermakna, bukan hanya sekedar belajar teori dari buku. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu analisis teori belajar dalam mengatasi permasalahan pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembelajaran PPKN seperti rendahnya minat belajar atau kesulitan memahami nilai abstrak, guru perlu memahami dan menerapkan berbagai teori belajar yang sesuai. Yang pertama, ada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya. Guru bisa menggunakan aktivitas nyata seperti proyek kebersihan sekolah untuk menanamkan nilai tanggung jawab. Yang kedua, ada teori belajar sosial dari Bandura. Teori ini menunjukkan bahwa anak belajar dengan meniru. Artinya, guru harus menjadi teladan nyata dalam sikap jujur, disiplin, dan sopan santun. Lalu yang ketiga, ada teori humanistik. Teori ini menekankan pentingnya motivasi dan suasana belajar yang positif. Siswa perlu merasa dihargai dan diterima agar tumbuh motivasi intrinsiknya untuk berbuat baik. Lalu selain itu ada teori behavioristik. Teori ini juga dapat diterapkan melalui penguatan positif seperti pujian atau penghargaan bagi siswa yang menunjukkan perilaku baik. Dan yang terakhir ada teori kognitif Piaget, mengingatkan kita bahwa siswa di sekolah dasar itu masih berpikir konkret, sehingga pembelajaran PPKN sebaiknya melalui cerita, gambar, atau simulasi, bukan hanya konsep abstrak. Dengan menggabungkan kelima teori ini, guru dapat menciptakan pembelajaran PPKN yang menarik, efektif, dan berkarakter. Kemudian teori yang ketiga adalah implementasi pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Untuk membuat pembelajaran PPKN lebih bermakna, guru perlu memadukan pendekatan, strategi, model, dan metode yang tepat. Dalam hal pendekatan, pembelajaran berbasis siswa atau student-centered learning sangat efektif. Siswa didorong aktif berpikir kritis, berdiskusi, dan memecahkan masalah,
Selain itu, pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning mengaitkan nilai-nilai PPKN dengan kehidupan nyata siswa. Untuk strategi pembelajaran, guru bisa menerapkan strategi inquiry atau strategi aktif. Melalui kegiatan bersama ini, siswa belajar menghargai perbedaan dan bekerja secara berkelompok. Kemudian, dari segi model pembelajaran, ada problem based learning, project based learning, dan discovery learning menjadi pilihan utama. Contohnya, siswa diminta menyelesaikan masalah sosial sederhana di sekolah atau membuat proyek kampanye toleransi. Kegiatan seperti ini menumbuhkan sikap empati, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Sedangkan metode pembelajaran yang bisa digunakan antara lain tanya jawab, simulasi, demonstrasi, serta refleksi nilai dan lain-lain. Dengan kombinasi tersebut, pembelajaran PPKN tidak lagi membosankan, tetapi menjadi pengalaman belajar yang hidup, kolaboratif, dan mendidik karakter siswa yang baik. Nah, topik yang terakhir, topik keempat, yaitu analisis modul ajar PPKN di sekolah dasar. Modul ajar PPKN merupakan pedoman utama guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, capaian, kegiatan pembelajaran, asesmen, hingga pengayaan dan remedial. Modul yang baik harus kontekstual dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Materi sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab di sekolah. Model pembelajaran yang tercantum di modul seharusnya berbasis proyek, masalah, ataupun partisipasi aktif. Selain itu, asesmen dalam modul PPKN tidak boleh hanya mengukur pengetahuan siswa saja, tetapi juga harus mengukur sikap dan perilaku nyata siswa. Melalui observasi, portofolio, atau jurnal refleksi, guru dapat menilai sejauh mana siswa benar-benar memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun, modul ajar harus terus dikembangkan sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks lingkungan sekolah. Guru juga perlu kreatif untuk menyesuaikan modul agar tetap menarik, fleksibel, dan relevan. Baik, kita sudah di penghujung video. Sebagai kesimpulan, pembelajaran PPKN di sekolah dasar bukan hanya tentang memahami aturan atau hafalan teori saja. Lebih dari itu, PPKN adalah proses membentuk karakter bangsa sejak dini melalui pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan penuh teladan. Dengan memadukan teori belajar, strategi yang tepat, serta modul ajar yang kontekstual, guru dapat menciptakan generasi pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, berpikir kritis, dan berjiwa kebangsaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran PPKN di sekolah dasar yang lebih bermakna untuk saya ke depannya. Sampai jumpa.